Belakangan, Spanyol dan Portugal dilanda mati listrik massal. Akibatnya kehidupan di sana sempat kacau balau. Tak hanya di Eropa, beberapa hari terakhir giliran warga di Bali dan Bekasi yang heboh karena adanya blackout atau pemadaman listrik total. Tak tanggung-tanggung, pemadaman ini berlangsung hingga belasan jam dan membuat banyak aktivitas warga terganggu. Lantas, apa penyebab blackout yang terjadi di Bali dan Bekasi ini? Sejak Jumat 2 Mei 2025 sore, pasokan listrik di Pulau Bali mengalami gangguan, mengakibatkan pemadaman total di hampir seluruh wilayah. Sebagian besar durasi padamnya listrik terjadi lebih kurang 12 jam dan baru kembali menyala pada Sabtu pukul 03.30 waktu Indonesia Tengah. Proses listrik pulih dan menyala bertahap. Di kawasan Kerobokan dan sekitarnya, listrik mulai menyala pada Jumat 2 Mei pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Di kawasan Denpasar Utara dan Selatan, listrik menyala pada pukul 22 hingga 23.00 waktu Indonesia Tengah. Namun di beberapa daerah, seperti wilayah Sanur dan Banjar, listrik baru menyala pada Sabtu sekitar pukul 08.20 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya, aktivitas di Pulau Bali menjadi terganggu. Terkait peristiwa ini, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangannya Sabtu 3 Mei 2025 di Bali menyebut ratusan personel PLN langsung merespon saat gangguan terjadi dan terus bersiaga setelah aliran listrik di Bali kembali pulih secara normal. Ia pun menjelaskan penyebab utama adanya gangguan listrik di Bali. Saluran kabel bawah laut antara Jawa dan Bali mengalami gangguan di mana tegangan di sisi Bali turun menjadi 0 voltase. Dengan kondisi ini diikuti dengan pembangkit yang ada di Bali, baik yang ada di Pesanggaran, di Pemaron, di Celukan Bawang, dan juga pembangkit di daerah Gilimanuk, trip keluar dari sistem kelistrikan Bali. Maka pukul 16 hari Jumat kemarin ada gangguan terhadap sistem kelistrikan di Bali sehingga ada pemadaman yang berdampak pada 1,8 juta pelanggan kami. Kurang dari 12 jam dari kejadian adanya gangguan di sistem ketenaga listrikan yang ada di Bali, sistem di Bali 100% sudah kembali normal. Peristiwa serupa juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 3 Mei. Jumlah wilayah yang mengalami mati listrik adalah Duren Jaya, Perumnas 3 Bekasi Timur, Jalan Hasibuan, Jalan Sudirman, Perumnas 2, Jalan Raya Tambun, Jalan Raya Perjuangan Teluk Aksan. PT PLN Persero P3 Bekasi menyebut gangguan ini disebabkan oleh kerusakan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 kV. Nah, manusia telah menyaksikan perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu tonggaknya adalah keberadaan listrik. Listrik telah menjadi tulang punggung kehidupan modern, memengaruhi hampir setiap aspek rutinitas harian kita. Tapi, apa jadinya ya jika seluruh dunia harus hidup tanpa listrik selama 24 jam? Apa dampaknya terhadap kehidupan manusia? Di dunia modern seperti saat ini, hampir segalanya, dari sistem keuangan hingga jaringan komunikasi kita, amat sangat bergantung pada listrik. Infrastruktur vital lainnya seperti suplai air sangat bergantung pada listrik untuk menyalakan mesin pompa agar semua terus mengalir. Tanpa listrik, SPBU akan berhenti bekerja. Petunjuk jalan, lampu lalu lintas dan sistem perkeretaapian pun akan mati. Jaringan transportasi akan mengalami mogok. Tak hanya itu, rumah sakit dan fasilitas kesehatan bergantung pada peralatan listrik untuk memberikan perawatan yang efektif. Tanpa listrik, pasien yang bergantung pada peralatan ini akan menghadapi risiko serius. Penyediaan obat-obatan dan pemeliharaan pasokan medis pun juga akan terhenti. Jaringan internet, telepon rumah, dan komunikasi seluler akan terputus, menyebabkan terganggunya konektivitas global dan terhambatnya pertukaran informasi. Sangat wajar ya jika peristiwa blackout seperti yang terjadi di Bali, Bekasi maupun di Spanyol dan Portugal membuat orang-orang panik. Karena secara tidak langsung hidup kita sangat bergantung dengan listrik. Jadi bisa dibayangkan kalau bagaimana jadinya saat kita hidup tanpa listrik. Nah, kalau menurut sahabat Kompas, apakah kita bisa hidup tanpa listrik?